Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami dapat menghampiri Engkau Tuhan dalam doa kami, dan kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan terlebih dahulu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Nanti kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya. Firman Tuhan berkata demikian. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua, baik yang membaca, merenungkan, memelihara, melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema firman Tuhan hari ini, berdoa dan bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menceritakan tentang seorang perempuan janda. Dia adalah istri dari seorang nabi yang sudah meninggal. Datang kepada Elisa memberitahukan apa yang menjadi persoalan masalahnya. Yaitu tentang seorang penagih utang yang datang mengambil kedua anaknya sebagai pengganti atau pembayar daripada utangnya. Ini adalah masalah yang besar di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia tidak berdiam diri. Dia langsung datang kepada Elisa dan menceritakan secara jujur tentang apa yang dia sedang alami di dalam hidupnya. Dan ketika dia menceritakannya, dikatakan pada ayatnya yang pertama, kita akan melihat apa tanggapan daripada Elisa sebagai seorang hamba Tuhan. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Elisa bertanya kepada perempuan itu, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Dan juga ia ingin mengetahui apa-apa saja yang masih ada di dalam rumahnya. Dan perempuan itu menjawab, berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Dengan jujur dan terus terang dia mengatakan bahwa perempuan ini tidak memiliki apa-apa lagi selain sebuah buli-buli yang berisi minyak. Ketika Nabi Elisa mendengarkan perkataan penjelasan daripada perempuan ini, maka dilanjutkan pada ayatnya yang ketiga. Nabi Elisa berkata kepada perempuan itu, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Nabi Elisa memberikan solusi untuk perempuan ini.
yaitu pergi meminjam bejana-bejana di luar, yaitu di antara para tetangganya. Meminta secukupnya sesuai dengan kebutuhannya, jangan terlalu sedikit. Dan apalagi pesan daripada Elisa. Pesan yang kedua adalah, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Yang pertama dia diperintahkan untuk meminjam bejana. Yang kedua dikatakan kalau dia sudah mempunyai bejana itu, dia harus masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Yang ketiga adalah dia diperintahkan untuk menuang minyak yang ada di dalam buli-buli itu ke dalam bejana-bejana yang dia sudah siapkan. Dan selanjutnya dikatakan tuanglah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mendengar itu, perempuan tersebut langsung pergi dan ia bertindak, melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia meminjam bejana-bejana, setelah semuanya itu dia merasa cukup, maka dia pulang ke rumah, dia masuk ke dalam rumahnya bersama kedua anaknya, dia menutup pintu. Dan kemudian ia menuangkan minyak yang sedikit di dalam buli-buli itu ke dalam bejana-bejana satu persatu sampai pada akhir daripada bejana yang dia pinjam. Semuanya firman Tuhan mencatat bahwa semuanya menjadi penuh. Mari kita lihat ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudaraku, ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Mereka menuangkan minyak yang sedikit yang ada di dalam buli-buli tersebut satu persatu ke dalam bejana pinjaman sampai pada bejana yang terakhir. Dan ternyata semua bejana itu berisi penuh dengan minyak. Saudaraku, ketika semua bejana itu berisi penuh, maka berhentilah minyak itu mengalir. Ini suatu keajaiban, ini suatu mujizat yang terjadi kepada perempuan tersebut. Dan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh perempuan itu ketika dia melihat minyak-minyak itu sudah ada di dalam bejana-bejana. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bejana-bejana itu penuh dengan minyak, perempuan ini bergegas pergi ke rumah daripada Nabi Elisa. Ada sukacita yang besar mengalir di dalam hatinya. Karena itu dia cepat-cepat pergi dan memberitahukan bahwa semua bejananya sudah penuh. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elisa pun menanggapi apa yang disampaikan oleh perempuan tadi. Menanggapinya dengan sukacita, dan dia menyampaikan kepada perempuan itu agar ia pergi untuk menjualnya. Hasil daripada penjualan itu dipergunakan untuk membayar segala utangnya. Luar biasa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih daripada hasil penjualan daripada minyak itu dipergunakan untuk kehidupannya hari-hari yang akan datang. Saudaraku, ini sangat luar biasa. Ini suatu keajaiban. Dan tentunya kita juga ingin keajaiban itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Saat-saat kita mengalami kekurangan, saat-saat kita mengalami masalah, ada keajaiban Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Dan kenyataan ini pun bisa terjadi sampai pada saat ini. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah.
Karena itu kita melihat tentang kebenaran ini. Supaya menjadi pedoman. Supaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadikan satu teladan bagi kita. Mari kita lihat selanjutnya. Apa yang kita bisa petik daripada cerita ini tentang janda yang mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama adalah tentang iman daripada janda ini. Diceritakan ayat 1 bahwa suaminya seorang nabi itu juga takut akan Tuhan. Tentunya ia juga sebagai seorang perempuan janda yang juga takut akan Tuhan. Dalam kehidupannya tentu dia sudah berdoa kepada Tuhan bersama dengan kedua anaknya. Sehingga akhirnya melalui caranya Tuhan, dia datang kepada Nabi Elisa sebagai seorang hamba Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan. Menunjukkan dia percaya kepada Tuhan. Karena itu dia tahu bahwa dia akan memperoleh petunjuk daripada Tuhan melalui hambanya, yaitu Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi? Benar. Dan di sana ia juga menyatakan tentang sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Secara terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Dia menuturkan, dia menceritakannya secara jujur. Ini menandakan suatu kehidupan daripada perempuan ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Karena itu mari kita melihat di dalam firman Tuhan Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang Amsal yang ke-14 ayatnya yang kedua. Amsal pasalnya yang ke-14 di sana ayatnya yang kedua firman Tuhan sangat jelas mengatakan, dan biarlah ini juga menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Ayat pasal 14 kitab Amsal ayatnya yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Perempuan ini jujur menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Artinya dia beriman kepada Tuhan. Karena itu kita melihat ketika Elisa memberitahukan dia meminjam bejana-bejana. Dia tidak menyahut, dia tidak berkata-kata lagi. Tetapi dia melakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kita lihat bahwa perempuan ini beriman kepada Tuhan. Kita pun harus percaya, mengalami masalah kesulitan. Kita harus percaya sungguh kepada Tuhan dan kita harus datang kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada jalan keluar. Hal yang kedua, perempuan ini ketika mendengar perintah daripada Elisa, dia melakukannya. Dia melakukannya. Berarti di sini kita melihat bahwa dia bekerja. Dia bukan hanya percaya dengan perkataan daripada Elisa, tetapi dia diikuti dengan tindakan. Pada ayatnya yang kelima di sana dikatakan pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dan semuanya itu terjadi. Dan pada ayat yang ke-7 dikatakan perempuan itu juga tidak tinggal diam. Dia pergi menjual minyak yang ada di dalam bejana-bejana tersebut. Dan dari sanalah ia mendapatkan keuntungan untuk dia bisa membayar utang-utangnya. Saudaraku, maka kita lihat di sini ibu ini memiliki iman. Dan selain daripada iman itu dia memiliki suatu tindakan. Karena iman dia percaya kepada Tuhan. Berarti dia berdoa kepada Tuhan. Maka dia pun melakukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita juga. Kita bukan hanya percaya. Tetapi kita harus memiliki tindakan. Dalam kehidupan kita harus selalu berdoa. Kita berdoa tetapi kita juga bekerja. Kita berusaha. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Selain iman adalah tindakan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia, adalah mati. Jadi kalau kita iman, kita juga harus bertindak. Kita berdoa, kita juga harus bekerja. Yang ketiga
adalah kita melihat bagaimana kepedulian Tuhan. Tuhan peduli kepada orang-orang yang sedang ada di dalam kesusahan. Tuhan peduli kepada orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Kalau Anda ada dalam kesusahan, percaya Tuhan peduli. Karena itu datang kepada Tuhan dengan iman. Dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dan percaya mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Haleluya. Jangan engkau berdiam diri. Tapi datang kepada Tuhan, berdoa, bertindak, bekerja. Maka mujizat Tuhan akan nyata di dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu datang dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu meneguhkan iman kami. Supaya kami berjalan di dalam iman. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami hari-hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.